Shalom kaum pria yang saya kasih di dalam Tuhan. Kembali kita di malam ini beribadah untuk menaikkan setiap kerinduan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Mari kita serahkan hanya kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memuji meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk di malam hari ini Tuhan kami kembali berkumpul Tuhan, merendahkan diri Tuhan, bahwa kami sadar Tuhan dalam setiap kehidupan kami butuh kuasa daripada-Mu Tuhan, kami butuh kekuatannya daripada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami di malam ini Tuhan siap memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami ingin memuji-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Sama-sama Bapak-Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita angkat pujian kasih Allah. Melingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kita angkat pujian ini dari awal kembali. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Katakan, ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita angkat pujian ini kembali dari awal. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan, jiwaku
jiwaku ditebus olehnya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya persilakan Bapak-bapak yang saya kasih dalam Tuhan untuk silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mari di malam ini dengan hati yang sungguh menaikkan setiap permohonan kita, menaikkan setiap penyembahan kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang, kita angkat pujian kasih Yesus indah dalam hidup. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Katakan ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan-Mu. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus pembebat, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita angkat pujian ini lebih sungguh. Katakan kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan-Mu. Kasih, oh kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi katakan kasih, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita sejenak menyembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan.
kita katakan kasih Allah. Kasih Allah dari surga mengalir di sini, mengalir di sini. Kasih Allah, kasih Allah dari surga mengalir di sini, mengalir di sini, mengalir, 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 mengalir di sini, mengalir, 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 mengalir di sini. Kasih Allah, kasih Allah. Saya undang hambanya untuk maju. Dari surga mengalir di sini, mengalir di sini. Dari surga mengalir di sini, mengalir di sini. Terima kasih Bapa yang baik. Bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Bapak-Bapak yang ada, kaum pria Immanuel yang ada Tuhan. Kami telah memuji, kami telah menyembah Tuhan. Kami percaya setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami Tuhan, biarlah semuanya naik di hadapan Tuhan. Dan semuanya Tuhan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Agar setiap apa yang diperkatakan hamba-Mu Tuhan, semuanya datang daripada Tuhan. Dan tentunya memberkati kaum pria yang ada pada malam hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam saya ucapkan kepada kaum pria Immanuel, dimanapun kaum pria berada. Pada malam hari ini sama-sama kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Puji Tuhan. Pada malam hari ini, renungan kebenaran firman Tuhan, saya berikan judul Menang Atas Ketakutan. Haleluya. Kalau bicara tentang ketakutan, sebenarnya yang terjadi akhir-akhir ini, yang terjadi hal-hal yang terjadi di dunia, maupun terjadi secara khusus di bangsa kita, bangsa Indonesia, seakan-akan bukan cuma sekedar orang yang belum mengenal Tuhan, atau bukan cuma sekedar orang yang belum percaya Tuhan yang takut. Tapi terkadang kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, terkadang kita takut dengan hal-hal seperti ini. Saya mau katakan kepada kaum pria yang ada, atau siapapun yang menyaksikan video ini, marilah kita tetap terus memperkuat iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita tetap terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena tidak ada tempat perlindungan yang tetap di dunia ini selain Tuhan. Kalau dalam Nahum 1 ayat 7 mengatakan, Tuhanlah tempat pengungsian bagi kita orang-orang percaya di saat kesusahan. Ketika kita mendengar hal-hal yang mengerikan, seakan-akan kita tidak punya pertolongan. Seakan-akan kita tidak punya pengharapan. Kepada siapa kita berlindung? Tapi biarlah iman kita sebagai orang percaya tetap terus bertumbuh dalam Tuhan, amin. Dan tentunya di badai goncangan di dunia apapun, Tuhanlah tetap perlindungan kita. Puji Tuhan. Dalam Alkitab saya menemukan ada 2 tipe takut. Bicara tentang menang atas ketakutan, kata takut ini ada 2 tipe. Yang pertama adalah empobos. Empobos ini artinya ketakutan. Ketakutan atau merasa ngeri akan suatu hal.
Contoh sederhananya saja ya seperti virus yang terjadi saat-saat ini, virus corona ya. Seakan-akan kita merasa ngeri akan hal itu. Kita takut dalam tipe yang pertama, empobos. Artinya kita merasa ngeri, merasa ketakutan akan hal itu. Nah, yang kedua adalah pobeo. Pobeo ini artinya takut dalam hal menghormati, segan ataupun gentar. Jadi ada dua tipe takut dalam Alkitab ya. Dan pobeo ini ya seperti kita takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan bukan berarti kita merasa ngeri pada Tuhan, tidak. Artinya kita menghormati kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pada malam hari ini saya akan memberikan satu contoh kisah di Alkitab yang berbicara yang di mana dia bisa menang atas empobosnya. Di mana dia bisa menang atas ketakutan, atas kengerian yang dia alami dalam kehidupannya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 49 sampai dengan 50, saya akan bacakan. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjemurlah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dengan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud melawan Goliat. Kalau saya boleh alegorikan atau saya boleh hubungkan dengan kehidupan kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari, ya ketika kita melawan masalah kita atau kita menghadapi masalah kita. Nah, kenapa saya bilang di sini mengapa Daud menang atas ketakutannya? Mengapa Daud tidak takut melawan Goliat? Kenapa? Kalau mau bilang sebenarnya dalam posisi tersebut, posisi Daud dalam kejadian tersebut, secara fisik saja berbeda. Secara fisik berbeda. Goliat ini adalah orang enak ya. Orang yang keturunannya raksasa. Kalau nggak salah saya baca sekitar 3 meter lebih lah tinggi, dan besar badannya mungkin mengikuti tinggi badannya. Dan kalau kita lihat Daud bukan orang yang pendek ya saudara. Saya berikan informasi sedikit. Daud itu bukan orang yang pendek. Daud itu bukan orang yang kecil. Karena pernah saya dengar ada orang-orang bilang seperti ini. Ketika Daud melawan Goliat begitu raksasa, sedangkan Daud orangnya pendek, kecil. Semuanya di Alkitab sudah jelas mengatakan, kalau kita buka dalam 1 Samuel 16 ayat 18 bagian C saja. 1 Samuel 16 ayat 18 C. Itu dituliskan Daud, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Gagah perkasa. Apakah orang gagah perkasa itu pendek, kecil? Tentunya tidak. Ya sekedar informasi saja, Daud memiliki badan normal, secara manusia dia normal. Tapi yang membedakan secara fisiknya adalah Goliat tinggi besar, akan Daud memiliki postur badan secara manusia normal. Yang pertama itu, secara fisik saja berbeda. Dan yang kedua, pakaian dan senjata yang dimiliki Goliat sangat-sangatlah lengkap. Kalau kita boleh buka 1 Samuel 17 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. 5.000 shikal tembaga sekitar, kalau dalam dikonvert ke kilogram, mungkin sekitar 57 kilogram. Itu baru baju sirahnya saja. Dalam ayat 6, dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Kita melihat pakaian yang begitu lengkap, pertahanan, senjata yang begitu lengkap, maupun besar badan yang sangat-sangat menakutkan. Bagi seorang Daud, sedangkan Daud saja badan normal sebagai manusia normal, melawan fisik saja berbeda, begitu tinggi dan besar, semuanya sudah kalah kalau kita melihat secara mata jasmani kita. Apalagi diperlengkapi dengan senjata-senjata dan pertahanan yang kuat.
Sekarang kita melihat Daud. 1 Samuel 17 ayat 39 kalau nggak salah. Ya, Daud. Lalu Daud mengingatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Daud belum pernah mencobai baju perang dan senjata pedang. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Ia menanggalkannya ketika dia mau melawan Goliat. Badannya seperti manusia normal melawan orang raksasa. Pertahanan tidak sebanding, maupun senjata pun tidak sebanding. Tapi kenapa bisa ya Daud tidak takut melawan Goliat? Kenapa bisa seperti itu, saudara-saudara? Karena jawabannya di sini. Sebenarnya kenapa Daud tidak takut melawan Goliat? Yang terlebih dahulu Daud lawan sebenarnya sebelum dia melawan Goliat adalah dia melawan ketakutannya sendiri. Karena Daud terlebih dahulu menang atas ketakutannya. Dia telah berperang dengan ketakutannya dan dia menang atas ketakutannya tersebut. Nah, seakan-akan kalau saya mau alegorikan dalam kehidupan kita sehari-hari, seakan-akan masalah dalam kehidupan kita itu, wah. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Seakan-akan ayat itu tidak berguna. Wah, Tuhan, ini besar sekali. Ini seakan-akan tidak mampu kita menghadapi pencobaan-pencobaan atau masalah-masalah yang kita alami ya. Sudah besar, maupun kesiapan kita tidak ada. Ya, seperti Daud tidak memiliki senjata, tidak memiliki pertahanan dalam tubuhnya. Seakan-akan masalah itu begitu besar dalam kehidupan kita. Tapi kenapa Daud tidak takut? Ini menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita. Tuhan yang telah menolong kita dalam masalah-masalah besar sebelumnya, Tuhan yang sama yang akan menolong saudara pada masalah besar saat ini. Amin. Karena Daud telah terlebih dahulu menang atas ketakutannya. 1 Samuel 17 ayat 37 mengatakan seperti ini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud bilang, Tuhan yang melepaskan dia dari cakar singa dan beruang adalah Tuhan yang sama yang akan menolongnya melawan orang Filistin itu. Begitu luar biasa apa yang diperkatakan Daud ini. Kalau kita juga boleh bisa berkata seperti itu, Tuhan yang sama yang menolong saya sebelumnya, Tuhan yang sama menolong saya dalam masalah-masalah besar saya sebelumnya, saya akan percaya Tuhan yang sama juga yang akan menolong masalah besar yang mungkin saya alami saat-saat ini. Kalau kita mampu berkata seperti itu, berarti kita telah menang atas ketakutan kita. Amin. Puji Tuhan. Daud tidak akan menang melawan Goliat jika dia tidak menang mengatasi ketakutannya saat menghadapi singa dan beruang. Nah, Daud telah melihat dan percaya. Daud telah melihat pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, dan percaya kalau itu dari Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Seakan-akan kan kalau mau bilang masalah, seakan-akan lupa Tuhan. Masalah begitu besar, kita lari kemana? Kita lari ke sini, ke manusia. Apalagi ya yang tidak memberikan jawaban yang pasti. Seperti saya katakan dari awal tadi, kegoncangan yang terjadi saat-saat ini, badai, topan, apapun yang terjadi saat-saat ini, dunia tidak bisa memberikan perlindungan yang tetap bagi kita sebagai manusia. Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan, gunung batu kita. Kalau kita bisa percaya itu, saya akan percaya kita bisa menang atas ketakutan kita. Bapak yang ada. Untuk itu yang menjadi tameng, yang menjadi senjata Daud ketika melawan Goliat bukanlah senjata secara fisik atau bukanlah pertahanan secara fisik, dia memakai baju sirah dan lain sebagainya. Tapi pertolongan Tuhanlah yang dia utamakan ketika dia melawan Goliat. Itulah yang menjadi kekuatan ketika dia melawan masalah-masalah tersebut. Untuk itu biarlah kita tetap berpegang teguh dalam janjinya Tuhan.
Untuk itu biarlah kita tetap percaya. Saya katakan dari awal, terus perkuat iman kita, terus perkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Hanya itulah tameng kita dalam kita menghadapi masalah-masalah saat ini. Untuk itu saya mau katakan di akhir kebenaran firman Tuhan, seseorang tidak akan pernah menang atas masalahnya, atas ketakutannya, atas musuh-musuhnya, sebelum dia menang atas ketakutan dirinya sendiri. Kalau kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 7, roh ketakutan itu bukan datang daripada Tuhan, tapi kita sendiri yang merasa takut. Untuk itu bangkitkan semangatmu, tetap terus percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang akan menolong kita kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Tuhan yang terus menolong kehidupan kita. Untuk itu Bapak-Bapak yang ada pada malam hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi sebuah perenungan dalam kita menghadapi keadaan-keadaan akhir-akhir ini. Biarlah kita tetap terus berpegang kepada Tuhan, dan saya yakin percaya biarlah kita tetap menang atas ketakutan kita. Iman kita tetap terus bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan, bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan, bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya setiap perkataan Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan, biarlah semuanya itu Tuhan menjadi motivasi dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi bekal dalam kehidupan kami, kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Kami menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan ada selalu dalam kehidupan kami. Berkati Bapak-Bapak yang ada Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka menyaksikan video ini Tuhan, kami percaya Tuhan berkat yang sama yang akan Tuhan curahkan di tempat ini, dan berkat yang sama juga yang Tuhan curahkan di tempat dimanapun Bapak-Bapak berada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami. Untuk itu kami akan akhiri ibadah persekutuan kaum pria Immanuel pada malam hari ini. Bersama-sama kita angkat tangan kita, terima berkat daripada Tuhan. Bila pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan ada selalu menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada, mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita sebagai orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.